Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Rahmayanti Putri dari PGSD 5A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di SD. Pada kesempatan kali ini, saya Mela Rahmayanti Putri beserta rekan saya yaitu Di sini, kami akan membahas materi mengenai tools used in teaching English for children, yaitu alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak, khususnya anak SD. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Media dapat digunakan untuk mengatasi rasa kebosanan siswa. Jika siswa tertarik dengan apa yang mereka kerjakan, mereka akan menikmati proses belajar mengajar dan memahami materi yang diberikan. Dengan penggunaan media, diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa, mencegah kebosanan siswa dalam mengikuti suatu proses belajar, menjadikan proses belajar mengajar berjalan lebih sistematis, memudahkan siswa memahami instruksi guru dalam proses belajar mengajar, dan memperkuat pemahaman siswa pada konteks pelajaran yang diharapkan. Sehingga media ini diharapkan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, apa sih alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya di SD? Yang pertama, ada papan tulis. Papan tulis mungkin merupakan media yang paling lazim dan sering digunakan dalam pengajaran. Guru akan merasa ada sesuatu yang kurang di kelas bila tidak ada papan tulis. Penggunaan papan tulis sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu bisa dengan cara membuat gambar-gambar sederhana yang dilengkapi keterangan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, contohnya seperti berikut. Guru bisa menggambar gambar sederhana pada papan tulis seperti contoh ini. Contohnya yaitu guru menggambar berbagai macam ekspresi wajah. Misalnya ini, guru menggambar ekspresi wajah bahagia, kemudian diberi keterangan bahasa Inggrisnya yaitu happy. Yang kedua, realia. Realia merupakan benda nyata yang digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Selain digunakan sebagai pengajaran kosakata, objek nyata yang sederhana pun dapat digunakan untuk pengajaran tata bahasa. Penggunaan realia sebagai media pembelajaran bahasa Inggris di SD bisa dengan cara menempelkan kertas kecil yang bertulisan bahasa Inggris dari setiap barang yang ditempeli kertas kecil tersebut. Nah, ini contoh realia, alat-alat yang digunakan di dalam kelas. Nah, yang ketiga ada tape recorder. Tape recorder memang dapat digunakan dalam semua kegiatan listening. Di antaranya seperti mengenali cara pelafalan dari penutur asli tanpa harus menghadirkan native speaker di dalam kelas. Kemudian, selain itu juga bisa dipakai sebagai alat untuk mengenali dan mengidentifikasi pola intonasi yang berbeda secara akurat. Namun, pada saat ini, tape recorder sudah jarang digunakan karena adanya handphone yang lebih mudah dan praktis digunakan. Karena pada saat ini, handphone juga dapat digunakan untuk apapun, termasuk sebagai pengganti tape recorder sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Ini merupakan contoh tape recorder yang sering digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Yang keempat, komik bergambar.
Seperti kita ketahui bahwa komik menggambar sangat digemari anak-anak, maka dari itu kita bisa memanfaatkan komik tersebut untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, sekaligus menambah pembendaharaan kata dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan contoh komik bergambar. Yang kelima, ada flashcard. Flashcard merupakan kartu kecil dengan gambar atau simbol yang ada pada gambar tersebut. Flashcard digunakan baik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas dan juga dapat digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Di dalam kelas, flashcard biasanya digunakan untuk mengajar vocabulary atau reading. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari flashcard yang biasa digunakan untuk anak SD. Yang keenam, poster. Poster merupakan sebuah perangkat bergambar dirancang untuk menarik perhatian dan berkomunikasi cerita, fakta, ide, atau gambar dengan cepat dan jelas. Poster biasanya bergambar atau dekoratif, memanfaatkan daya tarik emosional untuk menyampaikan pesan yang ditunjukkan, untuk memperkuat sikap, dan mendesak tindakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Penggunaan poster dapat memperkuat pemahaman siswa. Nah, ini merupakan contoh poster. Kemudian yang ketujuh ada menggunakan lagu-lagu berbahasa Inggris. Menggunakan lagu-lagu berbahasa Inggris merupakan teknik belajar bahasa Inggris dengan menggunakan media lagu berbahasa Inggris. Merupakan salah satu cara yang unik dan menarik, sehingga mudah diingat oleh siswa. Dengan penggunaan lagu berbahasa Inggris diharapkan menambah kosakata yang dapat dikuasai oleh siswa serta mampu melafalkannya secara baik dan benar. Nah, ini merupakan salah satu contoh lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya berjudul Are You Sleeping? 1, 2, 3. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Nah, jadi penting sekali ya pemilihan lagu dalam bahasa Inggris untuk anak-anak. Lagu-lagunya lagu-lagu sederhana yang mudah dihafal dan diingat oleh anak-anak. Terakhir yaitu penggunaan video film. Penggunaan video film dalam pengajaran bahasa Inggris masih jarang dipakai karena para guru masih sering ngerasa bahwa penggunaan film membutuhkan waktu yang panjang dan terlalu sulit diselenggarakan. Namun, dengan adanya penyebaran peralatan video, VCD, dan DVD ke dalam lembaga pendidikan, penggunaan film semakin lazim. Film yang baik dapat membantu proses pendidikan lebih bermakna, baik untuk ruang kelas maupun lab studi. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan sensitivitas bagi siswa dan untuk memberi stimulus dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas siswa. Dengan penggunaan film dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, siswa diharapkan dapat menambah pengetahuan kosakatanya. Nah, setelah penjelasan materi tersebut, dapat kita tarik kesimpulannya
bahwa penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang akan menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Apalagi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu menggunakan media-media seperti papan tulis, tape recorder, komik bergambar, flashcard, poster, menggunakan lagu-lagu berbahasa Inggris, serta penggunaan video film, dan lain-lain. Beberapa media tersebut, khususnya digunakan bagi anak SD, diharapkan mampu memperkaya kosakata, mengasah kemampuan menulis dan membaca, serta listeningnya. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.